Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku yang saya sayangi. Bapak hari ini akan memberikan materi tentang mengamalkan sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Sebelumnya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa mulai selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang sholat. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi insya Allah nanti kita akan mempelajari seksama dan insya Allah dengan khusyuk. Untuk itu mari kita bersama-sama dengan tekad dan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah pembelajaran tentang sholat sunnah dan munfarid maupun berjamaah. Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kita pertama tentang tauhid dan tata cara beribadah. Jadi selain tentang ketuhanan, keimanan, tapi juga ada tentang kaitannya tentang ibadah. Salah satunya adalah ibadah sholat. Sholat yang kita kerjakan setiap hari ini wajib ada 5 waktu. Itu wajib. Dan selain itu ada sholat sunnah-sunnah. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat sunnah yang sering kita lakukan. Mengamalkan sholat sunnah ini dapat menyempurnakan kekurangan sholat wajib dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sholat sunnah adalah ibadah tambahan selain sholat wajib. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Ini sangatlah kita sebagai umat Islam, khususnya orang Muslim, pasti mengetahui hal ini. Karena sholat selain wajib itu akan menambah pahala juga. Ada yang dilakukan secara mandiri atau sendiri, dan juga ada dengan berjamaah. Keduanya memiliki keutamaan masing-masing yang sangat bermanfaat untuk pembinaan karakter, disiplin, atau kedekatan spiritual siswa kalian. Karena apa? Karena kalian sudah dewasa, tentunya kalian sudah berpikir mana yang terbaik untuk ibadah kita, ibadah kalian sendiri, mana juga keburukan yang ada dalam kalian sendiri. Nah, kita bahas satu persatu ya. Hari ini kita bahas yang pertama sholat sunnah munfarid atau sendiri. Sholat sunnah munfarid ini sholat sunnah yang dikerjakan secara individu atau sendiri. Misalkan sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat sunnah wudhu atau istiqoroh ketika malam hari. Ini bisa dilakukan dengan sendiri. Kebanyakan waktunya di pagi, seperti duha, sholat taubat, sholat dan lain-lain itu di waktu pagi dan ada di waktu malam. Dan juga ada satu lagi sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, namanya sholat sunnah rawatib.
Ya, nanti Bapak akan menjelaskan. Terus yang kedua, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah ini sholat sunnah yang dikerjakan bersama-sama, jelas. Karena namanya berjamaah, pasti minimal ada tambahan 2, 3, dan lebih. Ini bisa dikatakan berjamaah. Pasti ada yang namanya imam yang memimpin dan adanya yang di belakangnya namanya makmum. Contohnya apa? Contohnya taraweh. Pasti anak-anakku sudah sering ketika puasa Ramadan setelah sholat Isya itu pasti akan melanjutkan yang namanya sholat taraweh. Sholat taraweh ini dipimpin oleh imam dan yang di belakang namanya makmum. Itu jenenge sholat berjamaah. Ada lain sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sama. Dan seterusnya ada sholat khusuf, istisqa, itu sering kali kita lakukan ketika ada sesuatu seperti gerhana matahari itu khusuf, atau mungkin di daerah kita itu ada kurangnya air, mungkin di pegunungan atau mungkin jauh dari air, dan juga mungkin airnya itu kurang, tidak ada, daerah yang tandus, itu bisa sholat istisqa. Nah, ini ada hadis tentang sholat. Sholat seorang berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Allah juga memerintahkan tentang kaitan tentang sholat. Itu di Al-Isra ayat 79. Sudah jelas perintahnya Allah dan perintahnya Nabi. Kalau kita beriman kepada Nabi, kalau kita beriman kepada Allah, Tuhan kita, pasti akan kita lakukan sesuai rukun Islam, yaitu yang pertama apa? Tauhid. Tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi perintahnya Allah, larangannya Allah, kita perintahkan ya, diperintah ya kita lakukan, dilarang kita jauhi. Itu syahadat. Sama dengan perintahnya Nabi. Ketika perintahnya Nabi itu sama juga dengan perintahnya Allah. Itu ya. Jadi sholat itu sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Tidak ada penghalang antara seorang manusia ketika sholat itu terhadap sujudnya manusia itu kepada Allah. Ketika seorang manusia itu sujud kepada Allah, sholat maksudnya, itu tidak ada penghalangnya. Dia langsung menghadap Allah. Karena ketika sujud itu bermunajat kepada Allah. Dia seolah-olah diperintah yang dia lakukan sehingga perintahnya itu ikhlas. Nah, itu ya. Ketika itu manusia itu dijalankan dengan keikhlasan, insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah tubuhnya, rohnya, jalannya menuju ibadah itu akan selalu dimudahkan, diringankan, khususnya untuk ibadah. Coba anak-anakku kalian terapkan pembiasaan untuk ibadah, itu insya Allah nanti selebihnya akan mudah.
apalagi yang rumahnya dekat musola, dekat masjid, itu sering-sering kita kunjungi 5 waktu, paling minimal 5 waktu itu kita harus mengunjungi. Apa itu? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu kita kunjungi musola atau masjid itu, yang dekat itu. Yang rumahnya jauh, ya enggak apa-apa. Rumahnya jauh enggak apa-apa. Karena jauh atau dekat itu kita mendapatkan pahala. Setiap langkah kita itu mendapatkan pahala karena niatnya ikhlas untuk ridho kepada Allah, ikhlas kepada Allah untuk ibadah. Setiap kali kita melaksanakan kegiatan apapun, itu akan menjadikan kita itu pahala. Kegiatan itu mendapatkan pahala dari Allah, bisa menambah iman kita. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menjaga ibadah kita, menjaga keimanan kita, karena keimanan seseorang itu pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dalam ibadah. Terima kasih untuk itu. Silahkan nanti anak-anakku sekalian untuk selalu patuh kepada Nabi dan Allah. Kurang lebih seperti itu. Bapak akan memberikan sesuatu pada kalian, yaitu link. Nanti saya bagikan linknya. Mohon diisi dan dijawab. Ini linknya nanti akan ada sebagian jawaban sesuai kemandirian, kesehari-harian. Silahkan nanti dijawab. Terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan, sudah melihat video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.